Selamat sore Ibu Justina, terima kasih sudah datang. Kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol sebentar. Saya ini mau tanya, tujuan Ibu Justina punya mau bertemu dengan saya itu apa? Baik, selamat sore juga Pak Ari. Sudah mempunyai waktu untuk saya dan kita bisa ngobrol sebentar. Sebenarnya yang saya mau kita bahas di sore hari ini adalah tentang masalah yang saya alami di kelas saya, yaitu salah satu siswa saya yang sudah berada di kelas 6 tetapi belum bisa membaca, bahkan belum bisa mengenal huruf semuanya. Hanya satu-satu saja yang dia kenal, tetapi sebagian besarnya dia belum kenal. Jadi mungkin itu yang saya mau kita bahas di sore hari ini, Pak. Jadi apa permasalahan yang dihadapi oleh Ibu bahwa peserta didik ini belum secara sepenuhnya mengenal huruf, begitu toh Ibu? Iya, Pak. Oke. Dia Baik. belum bisa membaca, Pak. Ya, ini. Kalau memang belum kenal huruf, berarti untuk baca pasti tidak bisa. Iya, tidak bisa. Jadi, saya mau tanya, kalau kita pasang skala 1 dari 10, si peserta didik ini dia berada di nomor berapa, Ibu? Kalau kita mau lihat dari skala, murid saya ini dia masih di angka 3-4 begitu, Pak. Dia belum bisa membaca, bahkan kenal huruf juga belum semuanya, Pak. Jadi dia masih di skala 3-4 begitu. Kelima juga itu terpaksa sekali. Iya. Dengan begitu, berarti pencapaian akhirnya bahwa dia harus bisa membaca. Begitu toh, Ibu? Iya, iya, Pak. Dia harus bisa membaca. Setelah Ibu sudah petakan skalanya sampai ke angka 3 dan 4, apa atau Ibu punya rencana apa untuk bisa membuat siswa ini mengenali huruf-huruf dan bisa membaca? Baik, Pak, kalau kita lihat dari skala yang saya gariskan tadi, dia hanya sampai di batas 3-4 begitu. Tapi saya punya harapan bahwa saya mau supaya bisa mencapai atau bisa murid saya ini dia bisa berada di posisi 6 begitu. Cukup 6 saja dulu. Itu yang saya harapkan, Pak. Dan berarti diusahakan untuk naik ke skala 6. Iya. Dengan mau naikkan dia punya skala kemampuan sampai kepada tingkat 6 tadi, Ibu punya usaha atau rencana apa yang akan Ibu mau buat? Baik, untuk bisa mencapai atau bisa membawa anak saya ini masuk ke skala 6, di sini saya punya rencana, Pak. Yang pertama itu kami di sekolah itu 15 menit sebelum pulang itu ada kegiatan literasi. Kegiatan literasi itu terjadi di pojok literasi, pojok membaca. Jadi saya punya rencana ketika teman-teman lainnya sudah berada di pojok literasi untuk membaca, si Neri ini, anak murid saya yang satu ini, saya harus bimbing dia secara khusus agar dia bisa mengenal huruf dan bisa membaca. Kemudian yang kedua, saya juga sudah meminta bantuan ke teman guru saya yang biasanya setiap hari si Neri ini pesiar di rumahnya. Jadi saya sudah minta tolong, kalau si Neri pesiar di rumahnya, tolong bisa bimbing dia 1 atau 2 menit untuk bisa mengenal huruf
cukup mengenal huruf saja dulu supaya dia bisa membaca, Pak. Jadi itu rencana saya, Pak. Jadi memberikan bimbingan khusus. Kalau memang 15 menit saat literasi itu tidak cukup, maka saya punya rencana itu bisa 20 menit atau 30 menit setelah jam pulang, mungkin teman-teman lain sudah pulang, dia bisa bersabar sebentar untuk dibimbing. Seperti itu, Pak, rencana saya. Baik, untuk rencana Ibu saya sudah punya gambaran. Sekarang saya mau tanya, pendampingan yang Ibu lakukan di saat literasi itu, atau pendampingan khusus istilahnya untuk si Neri ini, apakah efektif? Sedangkan Ibu posisi harus masuk ke kelas juga untuk mengajar. Iya, Pak, kalau kita lihat, saya tadi sudah merencanakan bahwa kami setiap 15 menit itu ada kegiatan literasi. Jadi saya punya rencana itu, teman-teman lain yang sudah bisa membaca, mereka di pojok membaca, saya bimbing dia. Lalu mungkin 15 atau 20 atau 30 menit setelah pulang sekolah, mungkin teman-teman lain yang sudah pulang, dia bisa berada di sekolah. Tetapi ini juga saya rasa belum terlalu efektif, karena mungkin ketika teman-teman lain pulang, dia sudah terpengaruh. Jadi dia juga sudah tidak ada semangat lagi untuk mengikuti bimbingan. Seperti itu, Pak. Karena begini, kalau siswa sendiri di sekolah bersama gurunya, itu kita harus menarik minatnya dengan cara khusus sehingga dia masih mau bertahan di sekolah, yang pertama. Terus yang berikut, dia jam pulang sekolahnya jam berapa dulu. Kalau jam pulangnya belum sampai jam 12 atau masih jam 10, jam 11, itu masih bisa bertahan 1 jam, bisa. Dia pasti mau. Karena misalkan ibu kasih dia jajan, sehingga dia masih mau bertahan. Panggil dia. Anak-anak ini kan cepat terpengaruh. Macam ibu bilang tadi dengan teman-teman, kalau teman pulang juga pasti dia ikutan pulang. Iya, Pak. Ya. Karena buat apa saya sendiri di sini, ya toh? Begitu ibu. Jadi ibu harus bisa memberikan motivasi kepada dia untuk kita bertahan. Berarti ibu punya rencana itu hanya di saat pagi awal sekolah, di kelas 15 menit itu, dengan yang setelah pulang sekolah. Berarti di saat aktivitas normal itu tidak ada bimbingan, tidak ada pendampingan. Bagaimana, Pak? Saya kurang dengar. Saya begini, Bu. Ibu dengan dia secara khusus. Yang di kelas 15 menit awal, dengan jam di pulang sekolah, waktu pulang sekolah. Berarti di dalam normalnya tidak ada pendampingan lagi, ya. Hanya di awal 15 menit itu dengan di akhir setelah pulang sekolah itu. Ya, Pak, jadi mungkin dari rencana yang saya sudah utarakan tadi mungkin belum terlalu efektif, tetapi mungkin saya akan merencanakan lagi bimbingan yang lebih efektif. Bimbingan yang lebih efektif itu misalnya saya akan menggunakan media atau model pembelajaran yang bisa membuat si Neri ini dia cepat mengenal huruf. Jadi mungkin dalam waktu beberapa hari sebelum ujian ini, karena minggu depan sudah ujian, jadi dalam beberapa hari ini, tetapi saya punya rencana nanti di semester 2 ini saya bisa menggunakan media atau model pembelajaran secara khusus kepada Neri, sehingga dia bisa mengenal huruf atau mengenal angka ini lebih
lebih baik lagi Pak, lebih cepat. Ya, Mungkin itu rencana saya. zaman sekarang kan media itu sangat diperlukan. Iya Pak. Jadi saya tangkap rencananya Ibu bahwa 15 menit literasi itu pendampingan secara khusus. Terus Iya Pak. setelah pulang sekolah 20-30 menit di sekolah, dan ketika sore hari di rumah dibantu oleh teman guru yang notabene Ada Neri di- ini sering main ke Iya. rumahnya dia. Iya Pak. Berarti tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah, toh Ibu? Tidak mengganggu Pak. Kalau memang Ibu rasa itu efektif, berarti untuk hambatan dalam perencanaan tadi saya rasa tidak ada. Ibu konfirmasi bahwa tidak ada hambatan. Iya Pak, iya. Ya. Tinggal ke melaksanakan rencana yang Ibu sudah buat tadi. Iya Pak, iya. Ibu rencananya kapan mulai yang lebih efektif untuk mendampingi si Neri ini? Baik, karena ini minggu depan kami sudah mulai dengan ujian akhir semester. Jadi lebih baiknya nanti di semester 2 Pak. Di semester 2 nanti saya akan menjalankan rencana saya ini untuk sendiri Pak. Ya, berarti dalam semester 2 jangka panjang, lumayan panjang waktu untuk bisa Ya. membimbing si Neri ini. Apakah Ibu bisa meyakinkan dia dan Ibu bisa yakin bahwa dia akan bisa membaca setelah Ibu melakukan pendekatan secara khusus kepada dia? Baik Pak, kalau dari saya itu ya saya sedikit yakin kalau dengan bimbingan selama beberapa bulan ini, karena kami di bulan Mei itu sudah ujian, jadi 4 bulannya ini saya akan berusaha untuk membimbing dia Pak. Karena kalau ujian ini pasti pengawasnya dari luar, jadi selama ini kan ujiannya saya sendiri yang baca, baru dia dengar, atau saya tulis di papan. Kita tulis di papan juga dia tidak bisa baca Pak. Jadi saya baca dulu, baru dia bisa tulis jawabannya. A, B, C itu dia bisa isi kalau pilihan ganda. Tapi kalau isian dan uraian itu dia tidak bisa Pak. Esai. Tetapi target saya bahwa ketika ujian akhir untuk di sekolah nanti, ya dia sudah bisa sedikit mengenal huruf semuanya dan sudah bisa membaca, walaupun itu belum terlalu lancar, belum selancar teman-teman yang lain. Seperti itu Pak. Berarti kalau targetnya sudah Neri ini harus sudah bisa membaca, berarti pendekatan dan pendampingan itu yang harus semaksimal mungkin. Begitu toh Ibu? Iya Tapi Pak. kan yang dilakukan harus semaksimal mungkin sehingga efeknya atau tujuan utama tadi yang Ibu punya tujuan untuk melakukan rencana pendampingan, pendekatan secara khusus di sekolah, di rumah, harus semaksimal mungkin dilakukan. Iya Pak. Ibu mulainya di semester 2, begitu toh Ibu? Semester 2 Pak. Iya. Ya, siap Ibu. Jadi sekarang setelah ini jangan lupa Ibu menyiapkan rencananya dan melakukan seefektif mungkin sehingga Iya, siap Pak. tujuan utama dapat tercapai. Si Neri tadi bisa mengenal huruf dan bisa membaca, biar terbata-bata tetapi sudah bisa membaca. Bisa membaca. Iya Pak. Baik Ibu, sekarang saya refleksi sedikit. Ibu mendapatkan apa dengan ngobrol dengan saya sebagai coach dan Ibu sebagai coach pada sore hari ini? Baik Pak, yang saya mau dapatkan hari ini yaitu
bagaimana solusinya atau jalan keluar terbaiknya, cara membimbing anak saya yang satu ini supaya dia bisa mengenal huruf dan dia bisa membaca. Karena masalah yang saya hadapi selama ini bahwa saya memang sudah bimbing dia, tetapi ya seperti itu, dia belum secara seluruhnya mengenal huruf, bahkan belum bisa membaca, Pak. Jadi yang saya mau dapatkan hari ini yaitu bagaimana cara bimbingan dan solusi terbaik bisa mengatasi masalah ini. Apakah Ibu sudah dapat itu dari tadi? Setelah kita berbincang, ngobrol, rencana yang Ibu siapkan, apakah Ibu yakin dan bisa maksimal untuk Sineri ini? Baik, Pak, dari percakapan kita tadi, sepertinya saya sudah mendapatkan solusi yang terbaik, jalan keluar yang terbaik untuk bisa mengatasi murid saya ini yang belum bisa membaca ini. Dari percakapan kita itu saya sudah mendapatkan sedikit solusinya, dan mungkin solusi ini bisa saya terapkan agar siswa saya yang satu ini yang belum bisa membaca ini dia bisa mengenal huruf dan bisa membaca dengan baik. Baik Ibu, tetap semangat dalam melakukan pendampingan. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dan apa yang Ibu sudah dapatkan sebagai solusinya bisa diterapkan sehingga menjadi tujuan utama Ibu bahwa Sineri ini bisa membaca. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi saya rasa kita sudah sampai di penghujung obrolan kita. Iya, Pak. Terima kasih Ibu sudah berbincang dengan saya. Sampai ketemu lagi di Pak. waktu berikutnya. Selamat sore. Selamat sore, Pak.